Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Syaikhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarikum wa bi asrarihi wa bi asrarikum fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nastaftihu bil khairat wa nusr ala tahsilin nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatil as-siqat. Amma ba'du, fa hadhihi risalah muhimmah rattabtuha ala arba'ati aqsam, ala arba'ati fusul wa khatimah. Al-fasl al-awwal fi huquqiz zawjah ala az-zawj. Al-fasl al-thani fi huquqiz zawj ala az-zawjah. Al-fasl al-thalith fi fadli salatil mar'ah fi baitiha wa fi annaha afdalun min salatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-fasl al-rabi fi hurmati nadhar ar-rajuli ila an-nisa' al-ajnabiyat wal aqs. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pembukaan pengajian kitab Uqudul Jain, Uqudul Jain fi bayan huququz zawjain, tentang masalah etika dalam rumah tangga. Ya, masalah etika dalam berumah tangga. Yang seperti sudah kita janjikan bahwa kita mengkaji masalah bab nikah, terutama masalah hukuk, masalah kewajiban dan hak, baik itu haknya suami maupun haknya istri. Kita bongkar, ya, kita bongkar karena banyak yang protes, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu protes, kenapa kok cuman haknya suami tok yang di-upload atau yang diungkapkan? Kenapa kok hak istri enggak? Nah, ini sekarang kita juga bahas dua-duanya, hak suami dan juga hak istri. Dan kemudian dikatakan pembukaan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari Fatihah menurut mazhab Syafi'i dan juga merupakan ayat dari Al-Qur'an. Dan fadilah keutamaan bismillah ini banyak berkahnya. Ada cerita di sini. Jadi diceritakan bahwa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur, ya, sebelum tidur dia membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Membaca 21 kali sebelum tidur, maka dia aman dari 3 hal. Aman dari mati mendadak. Yang kedua, aman dari pencurian. Yang ketiga, aman dari godaan setan sampai bangun. 3 hal ini. Nah, kemudian dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan mi'ata wa arba'a suhufin, 104 suhuf. Ada 100 lebih kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Nah, kepada Nabi Sith ada situna suhuf, lembaran 60 lembar. Nabi Ibrahim 30. Nabi Musa sebelum Taurat juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala suhufnya 10 suhuf. Kemudian ada Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Nah, semua ma'ani kabeh ini itu ada majmu'ah fil basmalah, terkumpul di Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna bismillah terkumpul di bi-nya. Ya, jadi ada bi-nya. Bismillah, bi, dengan. Intinya segala sesuatu dengan Allah. Segala sesuatu apapun yang kejadian apapun, musibah apa segala macam itu karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian dikatakan juga oleh para ulama, banyak orang yang sembuh karena istiqomah membaca Bismillahirrahmanirrahim dari sakit. Wa kana ba'dul ulama was salihin asabahu marad syadidun ajazal atibba. Sebagian ulama dan sebagian orang-orang soleh, mereka ini pernah kena sakit. Ya, pernah kena sakit yang separah, yang para dokter nyerah wis. Ya, ini suaranya enggak enak. Para dokter menyerah, angkat tangan wis, para dokter. Kemudian fatafakkar fi ba'dil ahyan tilkal ibarah. Fawadhab 'alal basmalah min ghairi adad mahsur. Mereka bertafakkur dan tentang makna dari tadi yang kita bahas tadi. Semuanya itu ada di ba. Maka mereka istiqomah membaca Bismillahirrahmanirrahim ghaira adadil mahsur, tanpa jumlah yang ditentukan, tak terbatas. Fasyafahullahu ta'ala bibarakatiha. Allah memberikan kesembuhan dengan berkat basmalah ini tadi. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada seorang wanita yang lakinya ini munafik. Tapi wanita ini shalihah. Dia setiap mau melakukan sesuatu atau mau berbicara sesuatu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian intinya dalam kesimpulan cerita ini, hikayat ini, si suaminya ini mau ngetes. Dia disuruh naruh sesuatu di dalam satu bejana atau panci atau apalah yang tertutup. Kemudian setelah itu si istrinya suruh naruh, misalkan ya, suruh naruh kayak di panci, suruh naruh di panci, sesuatu ditaruh di sana, terus ditutup. Yes. Kemudian si suaminya ngambil lagi barang tadi, dibuang ke sumur. Terus manggil istrinya, tolong ambilkan tadi yang kau taruh di sana. Kan sudah tidak ada tuh. Nah, kemudian si istri tadi ketika mau ngambil, dia mau ngambil itu dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mau ngambil. Maka Allah mengutus malaikat Jibril, dikatakan fa amarallahu ta'ala Jibril alaihissalam an yanzila sari'an wa ya'iddu sirrah ila makaniha. Malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera turun ngambil barang yang tadi dibuang, ditaruh di tempat yang tadi itu. Begitu si perempuan tadi, istri tadi mengambil dengan mengucapkan bismillah, membuka, ngambil, ada. Padahal harus dibuat bojone. Ya. Kaget bojone. Dan tobat. Nah, itu fadilah dan keutamaan dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian dikatakan alhamdulillah hamdan nastaftih bil khairat wa nusra ala tahsil nafahat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi thiqat wa sahbihi wal aimati thiqat. Ini pembukaan pembacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi dan juga kepada para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fahadi risalah muhimmah ratabtuha ala arba'ati fusul wa khatimah. Ini risalah atau buku kitab yang penting yang aku menulisnya ini, beliaunya ini Imam Nawawi, atas 4 pasal, ya, 4 pasal dan 1 penutup. 4 pasal ini berisi hal-hal yang penting dalam berumah tangga, antara hak dan kewajiban suami dan juga istri. Karena sering kita sampaikan, banyak masalah rumah tangga ini menjadi masalah, menjadi problem
Kenapa? Karena tidak memahami haknya masing-masing dan kewajiban masing-masing. Hingga campur aduk. Atau suami tidak memenuhi haknya istri, tapi menganggap itu tidak masalah. Ya, ini kita bahas nih. Fasul awal, di pasal pertama penjelasan tentang hukukuz zaujah, hak-haknya istri ala zauj, haknya istri atas suaminya. Dalam arti apa saja yang wajib dilakukan sang suami kepada para istri. Ya. Antara lain husnul usyrah, perlakuan baik, ya, perlakuan baik, kemudian nafkah. Dan nafkah ini juga ada perhitungan minimal nafkah. Karena banyak orang yang menganggap nafkah itu pokoknya sakmini. Enggak, nafkah itu ada minimal. Cuman kalau kita perhitungan nafkah sama istri ya bahaya juga ya. Nah, wis aku tak gawe minimal Deni. Dicing sampean. Kemudian juga dengan mahar. Ya, mahar ini juga merupakan satu haknya istri. Yang menentukan mahar adalah istri, bukan pihak lain. Bukan mertua atau orang tua istri atau keluarga besar istri, enggak sama sekali. Yang menentukan mahar adalah istri. Karena itu milik dia. Jadi setelah mahar diberikan, wes punya istri mutlak, tidak berhak lagi suami mengganggu gugatnya. Nah kalau suami make bagaimana? Utang. Atau misalkan maharnya belum dibayar, gimana kalau maharnya belum dibayar? Maka si istri berhak untuk menolak melakukan hubungan pertama kali. Untuk taslim itu membiarkan suaminya mengumpuli. Kemudian wal qasam itu pembagian. Kalau misalkan dia punya istri lebih dari satu, maka ada pembagian dalam hal nafkah. Pembagian dalam hal nafkah dan pembagian dalam hal yang lain. Kemudian dan punya hak si istri tersebut untuk diajari oleh sang suami apa-apa yang menjadi kewajiban si istri untuk diketahui. Dari fardu-fardu sholat, fardu-fardu ibadah yang lain, termasuk masalah kesunahan-kesunahan walau ghairu muakkad. Cara-caranya sunnah apa segala macam. Dan juga hal yang berkaitan dengan haid. Setelan yang kayak biasanya itu. Termasuk yang berkaitan dengan haid. Kenapa? Karena ada masalah tertentu yang banyak perempuan tidak paham, yaitu kalau perempuan itu selesai dari haid memang tidak boleh atau bahkan haram menggodok sholat yang dia tinggalkan karena haid atau nifas. Betul? Memang betul. Akan tetapi ada satu sholat atau malah dua sholat yang wajib digodok. Ya, bisa terjadi begitu. Jadi ada satu sholat atau malah dua sholat yang wajib digodok ketika si istri tersebut suci dari haid atau nifas. Ini juga harus diketahui oleh sang istri. Kemudian nujubi ta'ah fima laisa bimaksiyah, dan juga pengetahuan kepada istri tentang masalah taat kepada suami selain masalah kemaksiatan. Taat kepada suami itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Kecuali kalau taatnya itu melanggar taat kepada Allah dan Rasul. Ya, kalau taat kepada Allah dan Rasul itu nomor satu. Baru kemudian taat kepada suami. Antara suami dengan ayah kandung, mana yang harus dia utamakan? Suami. Masalah ketaatan. Cuman repot ya kalau zaman sekarang ini kan seperti itu. Kemudian fasal tsani, pasal yang kedua, fi huquqiz zauj, sebaliknya. Hak-haknya suami ala zaujah, atas istri. Suami punya hak ta'ah zauj fi ghairi ma'siyah,
untuk ditaati oleh istrinya di luar masalah kemaksiatan. Di luar masalah kemaksiatan. Misalkan kalau metu, ya kalau metu. Aja ndelok TV, ya kalau ndelok TV. Aja ndelok sinetron, ya ndak. Cuman nek kalau nonton sinetron akhirnya pore. Kalau metu kok pore, ya. Nah. Jadi intinya ketaatan kepada suami itu merupakan hak suami ditaati selama bukan masalah yang berkaitan dengan kemaksiatan. Kalau yang berkaitan dengan kemaksiatan maka tidak boleh untuk mentaatinya walaupun suami marah. Kemudian wa husnul muasyarah, dan juga berkelakuan baik dan memperlakukan baik sang suaminya. Gak diomeli, gak di cemberuti, gak dilokno. Dan kemudian taslimu nafsailaha ilaihi, memasrahkan dirinya kepada sang suami. Itu merupakan hak suami. Maaf, ketika istri mungkin ngambul, kemudian si suami mendekatinya dan suami istrinya itu menolak, itu haram dan dosa besar. Walaupun dalam keadaan si istri tersebut ngambul, pore, ya, ngambul, kemudian didekati sama suami, sampai suami mungkin dijungkrak, nah, itu dosa besar itu dosa besar. Wajib menolak si suami itu kalau si istri dalam keadaan haid atau nifas. Selain daripada itu maka tidak boleh untuk menolaknya. Kemudian mulazamatul bait wasyana nafsiha min an tu'tiya firasyahu ghairahu, dan selalu berdiam di rumah. Ya, kalau dia kepingin keluar izin suami dan keluarnya pun harus keluar dengan catatan keluar seperti apa, keluar yang bagaimana. Ya, keluarnya keluar bagaimana. Kemudian juga menjaga dirinya dari kemaksiatan yang bersifat zina misalkan, atau juga yang lain. Contoh adalah dalam dunia medsos. Ketika si istri mengupload foto dirinya dengan kecantikan si istri tersebut dan dinikmati oleh banyak orang lagi, ini termasuk kemaksiatan. Dan ini tidak menjaga haknya suami. Dan ketika suaminya tahu, maka suaminya pun ikut berdosa. Ketika si istri tersebut memamerkan kecantikannya di dunia maya. Nah, ini hati-hati nih. Ini bahaya nih. Karena banyak orang perempuan yang seperti itu walaupun sudah nikah. Wes rabi, sudah punya anak, tapi merasa dirinya mungkin cantik atau bagaimana. Karena wanita itu kodratnya suka dipuji. Betul apa betul? Hah? Suka dipuji kecantikannya, suka dipuji keindahannya. Betul? Ibu-ibu kalau jawab, betul enggak, Bu? Nah, ini sudah dapat ultimatum dari ibu-ibu. Ya, betul. Nah, ketika memajang fotonya di dunia maya dengan kecantikannya, masya Allahnya itu tadi, dan orang mengaguminya, dia tambah bunga, tambah menjadi. Apalagi kalau misalkan si orang laki ini tadi yang bukan apa-apanya si perempuan ini, terus chattingan apa segala macam, ngajak kenalan, padahal ini punya suami. Kayak itu banyak kan kasus begini. Akhirnya kirim-kiriman foto lah, apalah, sampai curhat-curhatan dan sebagainya, sampai permasalahan rumah tangga pun diceritakan. Suamiku begini, ingin menarik simpati atau bagaimana, tidak tahu. Walhasil ini dilaknat oleh Allah. Dan suaminya ketika tahu dan diam, maka suaminya pun mendapatkan dosanya. Nah, kemudian ini bikin tidak kayak biasanya, kayak bikin batuk. Kemudian, maka itu hati-hati, para wanita hati-hati. Keindahan dan kecantikan seorang istri hanya untuk suaminya. Ojo macak untuk orang lain.
Lek ate metu nang pasar dandan koyo manten. Lek dek omahe di rumah ketika ada suaminya dastere sing dhisik warna putih sudah dia abu-abu. Ambek mambu terasi, mambu bawang, mambu gorengan, mambu segala macam. Lewat di ngarepe suami ini semaput. Ambek gak adus kemproh ngoten wah. Tapi begitu keluar, wah dandanan nih Masya Allah. Gawe segala macam make up. Make up wong wedok dalam wajah ini pun di wajah tok niku wis ana piro kan? Ya, sing alis apa pensil alis, terus apa ngono idep-idepan iku lho. Nggih, terus sing apa di cat ngeten di cat kelopak matanya di cat apa ngoten. Terus pipine diabang-abangi sampai ke abang kok mari kamplengi ngoten. Lipstiknya gak siji macam-macam ana mari dikai lipstik apa jenenge ngoten niku terus tambah iman lipstik maneh. Di double. Ini semua macaknya untuk orang luar. Keindahannya dipakai untuk orang luar. Ini jelanat loh ini. Tapi kalau keindahannya dipakai untuk suami lah ini yang benar. Ini yang berpahala. Suami juga kalau menginginkan istrinya macak ya bandanono. Aku pingin bojoku iki macak apa namanya apa jenenge salon niku. Kudu salon pas apa jenenge? Nang salon gawe facial jenenge ya. Gak tahu sekarang. Lek kepengin bojone ku ayu, dandan, rapi, wangi ya dibandani. Nek suami bengak-bengok tok kon niku ambune gak enak blas lho. Gak tau kon minyak wangi kok. Wajahmu kok pucet, bibirmu pucet lho, gak tau kon lipstik. Masuk ate ambek lombok ngoten cek abang. Atau ambek apa? Odol. Nah, kemudian wal ihtijab an ru'yati ajnabi li syai'in min badaniha walau wajhiha wa kafaiha. Dan berhijab tutup aurat dari orang laki. Itu hak suami untuk dipenuhi dan juga pribadi si wanita tersebut dia wajib untuk menutup auratnya dimanapun dia berada. Nah, kemudian dan ini sekali lagi, kalau si istri itu melakukan perbuatan dosa, maka suami ikut mendapatkan dosanya. Nah, hati-hati. Nah, kemudian watar mutalabatiha lahu bima fauqal hajah walau alimat qadrati alaih. Dan tidak meminta sesuatu yang di luar keperluan. Jadi si istri tidak meminta sesuatu di luar batas kemampuan sang suami atau di luar hajat, kalau di luar batas kemampuan. Di luar hajat keperluan walaupun si suami ini mampu untuk membelikannya. Misalkan njaluk napa? Njaluk mobil padahal ono mobil kan. Ono mobil tapi minta mobil. Ini di luar batas kemampuan. Ya, kalau di luar batas kemampuan. Jadi meminta sesuatu kepada sang suami walaupun itu mampu suaminya untuk memenuhi, itu haknya suami untuk tidak seperti itu si istri ini. Jadi neriman. Misalkan njaluk HP iPhone 15. Padahal mampu si suaminya itu membelikan iPhone 20 iPhone misal. Cuman kalau tidak ada hajat sedangkan dia punya HP, lagi apa? Nah, tapi kalau suaminya ingin membelikan hadiah kepada istri kejutan, ngoten ya silakan. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Malah bagus, ono rezeki, suami punya rezeki banyak, hadiah sama istrinya kayak apa ngoten kayak emas, kalung 1 kilo. Gelang 2,5 kilo,
kanan kiri jadi melakukan ya enggak apa-apa. Nah dia di luar hajat keperluan enggak apa-apa. Tapi si istri tidak boleh untuk menuntut di luar batas hajatnya. Kalau meminta ya boleh, tapi kalau nuntut harus. Nah ini enggak boleh. Aku tuh kono omah. Omah sing apa? Sing tingkat 10, nggih lift. Padahal mau siji anak siji. Terus omah gawe apa? Omah jin ah. Kos-kosan jin ngoten. Maksudnya kan di luar batas toh. Ya, jadi dikatakan di sini wa tarku mutalabatiha lahu bima fauqal hajah walau alimat qudrati alaih, dan tidak meminta di atas hajat keperluannya dia walaupun tahu si perempuan ini kalau suaminya mampu untuk membelikannya. Nah, tapi kalau misalkan pengen sesuatu bukan memaksa ya, harus bukan, tidak apa-apa. Dan juga menjaga dari hal-hal yang diharamkan, menjaga dari nafkah-nafkah yang haram atau mengambil nafkah haram. Dan wa adamu kitsbiha ala haidhiha wajudan wa qita'an, dan juga tidak bohong kepada suaminya dalam masalah haid. Nah, ini juga pengaruh. Jadi suami itu punya hak untuk istri tidak memperlakukan dia seperti itu. Ya, jadi yang apa namanya haknya suami untuk dipenuhi para istri. Jadi taat kepada suami selain ketaatan yang bersifat maksiat kepada Allah. Kemudian bermuamalah baik kepada suami. Ya, dengan muka sumringah, senyum kepada suami, gak mecucu toai. Jadi nyumringah kan tadi. Napa nyumringah? Nyeneng no. Ya, bermuamalah baik. Begitu juga suami juga bermuamalah baik kepada istrinya. Gak teko-teko bojone diperuduti ngoten mboten. Ya, masing-masing punya hak untuk diperlakukan baik. Ya, gak moro tangan. Engko istrinya ngomel titik kampleng. Ngomel titik tunjuki. Ngomel titik tandangi. Ya, kok ngoten niku mboten angsal. Kemudian yang tadi yang sudah kita bahas ya, mulazamatul bait, dan selalu ada di rumah, keluar kalau ada hajat, dan itu pun izin dengan suaminya. Ya, gak keluyuran. Nah, kepingin keluyuran, ambek bojone keluyuran wong loro, pacaran halal iki berarti. Kan baru nikah soalnya. Kemudian juga berhijab dan juga menjaga kehormatan dari zina apapun, zina mata di medsos, terutama di medsos, zina komunikasi dengan orang laki lain, itu termasuk hak suami yang wajib dipenuhi oleh para istri, yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian dengan sekarang pasal yang ketiga, fadlus salatil mar'a fi baitiha wa fi annaha afdalu min salatiha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu. Pasal yang ketiga, keutamaan salatnya perempuan di rumahnya daripada di masjid. Wa fi annaha, salatnya perempuan ini nggih di dalam rumahnya itu afdal min salatiha ma'an Nabi. Lebih afdal daripada salat bersama Nabi. Perempuan ke masjid, perempuan ke majelis maulid itu boleh, bukan tidak boleh. Cuman kalau misalkan menimbulkan fitnah, ayu, wong iki wong itu ayu, enom ayu, masih di bojo, ya, melakuni, napa? Ya melakuni biasa lah, makanya. Masuk ke bebek, nah, niku kalau menimbulkan fitnah, maka jadi haram. Wong ngate nang masjid akhirnya, sergap nang masjid sampean apa? Iya, ayu-ayu yang salat ngono. Sampean kok sergap maulidan? Iya, ayu-ayu. Apalagi kalau udah ada hijab gitu ya. Laki perempuan gak ono hijab, iku sholawatan ambek tola-toleng golek mangsa.
sing lanang-lanang. Sing paling enak ndukure panggung. Ya, sing ndukure panggung luwih enak. Luwih ketok. Wah, iku ono mangsa rek. Wah, iku waduh anu. Abah kula niki paling syadid, paling keras loh masalah niki. Hijab ini. Kalau misalkan ngajar langsung ono wong wedok di ngarep ngajar, beliau ini ngajar ibu-ibu muslimat NO sejak puluhan tahun, tapi umi kula ada di situ. Di Tanjung ya, di Tanjung itu ada pengajian ibu-ibu muslimat. Sama ketua muslimat NO pada waktu itu almarhumah Bunyai siapa tuh lupa namanya. Terkenal Bunyai siapa. Anak masih kecil. Itu ya gini, jauh gini. Tapi umi saya ada di situ. Umi saya ada di depan. Nah itu ada hukumnya memang. Boleh kalau ngajar seperti itu asal tidak menimbulkan fitnah. Jadi kalau menimbulkan fitnah, itu bahaya juga kan. Jenis wong lanang. Nah, terus masalah maulid sholawatan, ya tidak apa-apa, silakan. Mungkin suami istri berangkat sholawatan, yang perempuan duduk di tempat perempuan, yang laki duduk di tempat laki, tidak ada masalah. Asal ada batas hijab. Nah kalau enggak, akhirnya kan banyak timbul fitnah nanti. Tidak ada hijabnya, kemudian atau hijabnya cuma sama ini tok, setengah meter ya, 50 cm tok. Ketok lah, pokoknya ndukure panggung. Iso milih. Engko pas dia ndelok wahyu lek wong kira wahyu, ternyata bojone wong. Ya, bojone wong wahyu. Akhirnya dia berfitnah kan. Na'udzubillah. Maka tuh Walid masalah ini abah saya masalah ini keras banget tuh. Keras banget. Zaman abah dulu pengajian sing lanang wedok hijabnya ndak bener gak ono di Malang. Ndak ada yang berani. Acara mantenan wong-wong jamaah habaib, mantenan para habaib dulu. Kalau misalkan campur laki perempuan zamannya abah ndak ada yang berani. Sing ibu-ibunya, sing para perempuan-perempuannya kalau sampai pernah suatu saat dulu itu ada hijab waktu samar jamaah-jamaah itu habaib, ada mantennya habaib. Hijabnya ini jatuh tapi itu masih ada kaca di sini, masih ada jendela. Itu di koden mereka sampai dimarahi sama umi saya. Jadi tegas masalah karena masalah fitnah. Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari pernah marah masalah ikhtilat ini. Pernah marah, ada kitabnya. Karena bahaya. Laki perempuan ini fitnahnya luar biasa. Pemane wedok ayu. Lek wedok wis tuwek elek ya ndak apa-apa lah. Nah masuk sampai syahwat. Nah, umur swidak. Masih macak kaya napa jange umur swidak ya. Lho kan kula perawatan iso glowing-glowingan apa jenenge. Ya tetep jenenge macak ya macak. Nah, kemudian jadi afdolnya sholat perempuan itu malah di rumahnya. Kalau ke masjid sama suaminya, sama ayahnya. Bahkan kalau misalkan dia kepingin jamaah, suaminya berangkat ke masjid sholat jamaah, kemudian pulang ke rumah sholat jamaah dengan istrinya, itu pahalanya double suami. Pahalanya double. Kalau suami punya qadha, maka jadi qadha. Ya. Kemudian karena sholat di tengah rumahnya itu lebih afdal daripada di masjid bagi khusus perempuan tok ini, khusus perempuan. Apalagi yang bisa menimbulkan fitnah. Kemudian yang keempat, hurmah nazar rajuli ila nisa ila ajnabiyat wal aqs. Pasal yang keempat, haramnya laki-laki memandang wanita yang ajnabiyah dan sebaliknya. Ada beberapa hal yang boleh memandang seorang laki itu kepada wanita yang bukan mahram atau istrinya. Ada beberapa hal, begitu juga sebaliknya. Ya, masalah misalkan pengobatan, muamalah jual beli atau ngajar itu juga ada pendapat seperti itu, asal tidak menimbulkan fitnah juga. Ya, misalkan menimbulkan fitnah, si lakinya tidak afif, tidak bisa menjaga dirinya, bahaya.
Maka itu para kiai, para ulama sing gak ada santriwati ini diharuskan nikah papat langsung. Cek gak fitnah hati ini ya. Bener apa mboten? Bener apa mboten? Nah, sampean kudu kiai yo. Kok bener-bener mawon. Iki khusus kiai, khusus habaib. Sing duwe murid santriwati supaya tidak timbul fitnah. Betul memang. Nggih, Bu? Gak jawab. Gak jawab. Masalah ini gak jawab. Gak harus dijawab. Intinya hati-hati masalah fitnah. Ada kejadian seorang katakan guru begitu sama santriwatinya, dia ya wis salaman iki segala macam cipika-cipiki marang rangkul suami isi santriwatinya. Dengan ngomongnya tak anggap anakku dewe. Mboten enten kok gitu tuh. Tak anggap anak itu enggak ada. Dalam syariat tidak ada jadi hukum. Tak anggap anak, ya apa tak anggap anak? Ya. Tak anggap anak itu tidak ada. Jadi tak anggap anak dia apa? Kita anggap bojo. Nah, anggap bojoku dewe. Kemudian dan lain sebagainya nanti insya Allah akan kita lanjutkan. Ini nanti kita setiap ahad apa lagi? Ahad lagi. Insya Allah setiap ahad lagi kita membahas kitab Uqudul Lujannya ini yang sarahnya dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ya. Al-Bantani, dan ini penting. Dan ini bagus sih, kitab ini bagus karena membahas masalah hukuk, hak-hak dan kewajiban. Tidak seperti kitab-kitab yang diusulkan kemarin, kan kemarin di Instagram ada yang mengusulkan kitab Fathul Izar. Fathul Izar itu artinya Fathul Izar itu apa? Buka sarung. Fathul Izar, buka kain. Nah itu membahas masalah hubungan, masalah jima. Lah kayak apa? Ya kayak santri-santri, akhirnya tambah gak karuan kabeh. Apa mana kuratul apa? Kuratul uyun. Bahas kuratul uyun. Tambah gak karuan kabeh akhirnya. Yang penting itu hak dan kewajiban. Ini yang penting. Kalau yang masalah-masalah yang lain itu menyusul. Mesti menyusul, enggak usah dibahas. Memang ada hal yang sunnah-sunnah, ya ada sunnah dalam berhubungan. Terutama kalau ingin punya anak, lakukan hubungan suami istri itu dengan sunnah. Anaknya berkah, anaknya gak jiat, gak ndablek, anaknya jadi anak yang soleh atau solihah. Subhanallah. Bahkan ada hari-harinya, hari yang disunahkan untuk punya anak ketika dia melakukan hubungan suami istri di hari ini, di hari itu dengan cara begini, ada begitu, doa ini, doa itu, anaknya menjadi anak yang genah. Anaknya nanti kelak menjadi anak yang soleh dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Masalah niki mau gak ono jawab takok blas. Ada pertanyaan? Hah, yang online enggak ada? Yang online? Hah? Enggak ada. Enten apa mboten? Enggak ada, wallah. Oh, ini ada pertanyaan. Izin tanya, seumpama suami gak bisa ngajar agama sendiri, kemudian sang istri berpamitan untuk mengaji tapi suami melarang, apa boleh istrinya membantah? Kalau misalkan ada suami tidak bisa mengajari istrinya agama yang wajib bagi sang istri, misalkan cara sholat dan sebagainya, tanpa alasan yang jelas, maka si istri tersebut boleh untuk keluar taklim walaupun suami melarang, dengan catatan tidak menimbulkan fitnah dan satu madhab, bukan dengan yang beda madhab. Lagian suami yang seperti ini tidak benar. Suami yang seperti ini tidak benar. Harusnya dia ini menyediakan guru atau kalau tidak nganterno, cari informasi mana yang semadhab dan itu arahkan istrinya ke situ. Intinya istri ini merupakan bagian dari jiwanya, bagian dari dirinya yang kudu didandani dohir batin.
kita dandani dohir kita dan batin kita, juga harus dandani batin dan dohir istri kita. Masalah agamanya, syariatnya, akhlaknya, adabnya, karakternya, sifatnya, semuanya. Kalau memang kita cinta sama dia. Kalau kita tidak cinta sama dia, kepingin enak-enak itu ya wis. Ati apa karepmu, kan? Tapi tanggung jawab. Tapi tanggung jawab di akhirat nanti. Nah, harusnya orang kalau cinta itu dia mesti ngeyel sama pasangannya, baik suami atau istri. Istri kalau cinta sama suami pasti kan ngeyel kali suaminya kalau suaminya melakukan hal yang bisa membahayakan dirinya dunia akhirat. Ya, misalkan suaminya ashabul hisab, istrinya gak kepingin suaminya loro, mesti gak ngomel lah. Kecuali istrinya bodoh-bodoh ashabul hisab ya, joinan. Apakah hukum zina online sama zina langsung sama? Yang pasti zina itu hukumnya dosa. Zina itu macam-macam, ada zina mata, telinga, hidung, penciuman, dan lain-lain. Ya. Ada lagi? Di grup ibu-ibu, nah ini ada. Grup ibu-ibu. Bagaimana hukumnya arisan sembako atau kue? Bagaimana hukumnya arisan tapi ada biaya admin? Jadi misal arisan 45 kali, tapi bayarnya 46, yang satu buat admin. Begini, arisan itu ada yang riba, ya, ada yang sah. Kalau arisannya itu ada tambahan, dalam arti apa yang kita kasih itu kan akadnya adalah akad meminjamkan uang kita kepada yang dapat. Baliknya harus sama. Kalau baliknya itu tidak sama, maka tidak boleh. Tapi kalau ada ongkos admin itu lain cerita. Ongkos admin misalkan adminnya berapa di luar ini. Di luar ini adminnya dikasih per setoran itu sekian-sekian itu tidak masalah. Kayak gitu. Arisan sembako atau kue sama. Yang kalau misalkan sembako atau kue ini jumlah nominal uangnya kan harus sama. Misalkan beras 1 kilo, lah uangnya berapa? Ya, yang mending arisan itu bukan arisan kayak gitu, tapi arisan bentuk uang, karena uang jumlahnya tetap. Kalau sembako kan, misalkan beras sekarang 1 kilo anggap 10.000, mungkin tahun depan jadi 20.000. Akhirnya yang sekarang dapat 10 kilo, yang tahun depan bakalnya dapat 5 kilo. Ya kan kayak gitu kan nggak boleh. Nah, ini pertanyaan. Ini ada nanya, ada yang ngomong masalah istimna. Istimna itu ya sama dengan zina tangan sih. Melakukan apa namanya? Kecuali dengan istrinya. Kalau dengan istrinya itu tidak masalah, halal. Kalau dengan istrinya apapun halal sih. Bebas hambatan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan ini kajian Uqudulujannya di Ahad Legi. Jadi setiap Ahad Legi. Kemudian untuk Ahad besok Ahad Pon seperti biasa kita maulid ponan. Wallahu a'lam. Kau sudah sebentar. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا واندور إلينا وارحمنا واندور إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا واندور إلينا وارحمنا إلينا في حريضة قد حضرنا مجمع الكوب الكرام
وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومرامي يا تواب توب إلينا وارحمنا إلينا وارحمنا وانظر إلينا واجتمعنا واتصلنا عند سيدنا الإمام وشهدنا حين زرنا ما هنالك من مقام يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر ربي فاجعل مجتمعنا غايته واتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر وكرم الأرواح منا بلقاء الأنام وابلغ المختار أن من صلاة وسلام يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. فاتحة هذه قد صالح ومن صافنا صالح صلى الله عليه وسلم محمد محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.